Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-240. Bapak Ibu, mari sekali lagi kita datang hari ini, malam ini, ke dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita akan mengalami Dia di dalam doa, di dalam firman, dan di dalam ketenangan. Mari Bapak Ibu, kita melepaskan semua hal yang selama ini, yang seharian ini, semingguan ini, mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia di dalam kesadaran bahwa Dialah Allah. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi malam ini Engkau memanggil kami pulang ke rumah. Tuhan, biarlah kami taat, kami pulang, dan kami menikmati Tuhan. Malam ini kami milik-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, kita berjumpa kembali di dalam Oase episode yang ke-240. Dan malam hari ini kita bersama-sama merenungkan dengan satu tema tenggelam. Pernahkah Anda tenggelam pada waktu belajar renang? Apa yang Anda rasakan waktu tenggelam? Saat seseorang tenggelam ketika belajar renang pasti akan mengalami ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Detak jantungnya seketika meningkat dan pikiran mereka menjadi kalut karena air kolam menyelimuti mulut dan hidungnya. Membuat usaha menarik napas terasa sia-sia. Tubuhnya kehilangan kendali dan setiap upaya mencapai permukaan air pun menjadi sia-sia. Suara terdengar teredam dan pandangan menjadi kabur, menambah perasaan disorientasi sementara dinginnya air memperparah sensasi tercekik dalam keputusasaan. Bayangkan bagaimana perasaan seseorang yang mengalami
dalam tanda petik tenggelam dalam kehidupan yang menyesakkan akan dirinya. Seseorang yang merasa hidupnya tenggelam sangat dalam akan mengalami pergolakan emosional yang sangat mendalam juga. Di balik senyumnya yang tersembunyi, hatinya terbenam dalam kegelapan dan keputusasaan. Pikirannya berkecamuk karena harapannya terasa hilang dan ketakutan akan masa depannya yang tidak pasti menambah runyamnya hati seseorang. Rasa kesepian menyelimuti seakan-akan Tuhan dan dunia pun melupakan keberadaannya. Setiap hari menjalani hidup itu sangat terasa berat, seolah-olah berjuang sendirian, berjuang melawan arus kehidupan yang tak henti-hentinya, menariknya ke jurang yang lebih dalam. Dalam keheningan malam, air matanya mengalir karena terjebak dalam labirin penderitaan dan keputusasaan yang berkepanjangan. Perjuangannya mencari secercah cahaya untuk keluar dari kegelapan disertai hati yang terasa hancur lebur dan jiwa yang hampir menyerah tanpa harapan. Pertanyaan kita adalah, apakah ada tokoh di Alkitab yang mengalami kehidupan yang seperti ini? Nabi Elia mengalami kehidupan yang seolah tenggelam, yang bukan hanya dalam kegelapan emosional, namun juga tenggelam dalam kekeringan spiritual yang akut. Setelah pertarungan dahsyat melawan nabi-nabi Baal dan ancaman dari Ratu Isabel, Elia merasa terasing, gagal, dan kewalahan oleh beban kesendirian. Ia lari ke padang gurun mencari tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam keheningan itu Elia berteriak, "Cukuplah sudah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Teriakan Elia mengungkapkan betapa dalamnya rasa putus asa yang menyelimutinya, hingga seolah-olah hidupnya tenggelam dalam penderitaan yang tidak bertepi. Pengalaman itu meski sangat menyakitkan, tetapi menjadi titik balik yang memperdalam iman Elia dalam hubungannya pribadinya dengan Tuhan. Dan akhirnya kita mengetahui dia menemukan satu harapan kembali di dalam hidupnya. Pernahkah Anda mengalami keterpurukan hidup sehingga merasakan hidup itu terasa sangat menyakitkan? Anda juga melihat kehidupan itu sangat gelap, merasakan hidup Anda tenggelam di dalam lautan yang begitu luas. Atau mungkin Anda saat ini sedang mengalaminya. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, seorang yang bernama Nancy DeMoss Wolgemuth itu mengatakan, mungkin Anda pernah mengalaminya, mungkin Anda sedang mengalaminya saat ini. Keadaan hidup yang terseret-seret dengan begitu dalam, seakan-akan segala sesuatu tidak mampu dan tidak mungkin ditangani. Di saat yang seperti inilah banyak orang menyerah dan berhenti, atau tergelincir ke dalam kepahitan, atau mengalihkan rasa frustasi mereka pada orang-orang terdekat mereka, ataupun mereka melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan mereka untuk mengatasi keterpurukan hidup itu. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, biasanya kita mencari Tuhan di saat yang seperti ini. Kita baru bertanya di mana Allah pada saat kita sudah tenggelam di dalam kehidupan kita. Benar atau tidak benar keadaan ini yang biasanya kita lakukan? Benar atau tidak benar? Inilah sikap kita. Kita baru mencari Tuhan pada saat kita mengalami hidup. Kita tenggelam di dasar laut yang dalam. Josh McDonald itu mengatakan, kita melihat Tuhan sebagai jalan terakhir kita.
Kita baru mendatanginya ketika tidak ada lagi tempat untuk kita pergi. Kemudian kita menyadari bahwa badai kehidupan telah membawa kita bukan ke atas batu karang, tetapi ke pelabuhan yang kita inginkan. Hari ini kita belajar memahami di manakah Allah pada waktu kita mengalami kehidupan yang terpuruk, sehingga kita merasa kehidupan kita tenggelam di laut yang amat dalam. Melalui pesan Musa sebelum mati, memberikan berkat kepada suku-suku Israel, seperti yang tertulis di dalam Ulangan pasal 33 ayat 1 sampai 29. Dan di akhir dari berkat-berkat yang diberikan, ada satu perikop yang menarik melalui ayat yang ke-26 sampai ke-29 yang memberikan berita pengharapan, yang memberikan satu pesan kalau seandainya di mana seluruh suku bangsa Israel itu mengalami keterpurukan hidup dan mereka merasa hidup mereka tenggelam di dasar laut yang begitu dalam, saudara, di dalam bagian inilah Musa menyampaikan pesannya sebelum dia mati. Saya akan bacakan Ulangan pasal 33 ayat 26 sampai 29. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesurun. Ia melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah perlindunganmu. Di bawahmu ada lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari hadapanmu dan berfirman, punahkanlah. Israel tinggal dengan tentram dan sumber air Yakub tidak terganggu di suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan menginjak-injak bukit mereka. Hari ini kita renungkan satu ayat saja, yaitu di dalam ayat yang ke-27. Saya ulangi untuk saya bacakan untuk bagi Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda. Allah yang abadi adalah perlindunganmu. Di bawahmu ada lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari hadapanmu dan berfirman, punahkanlah. Ada kata di bawahmu. Kata ini sangat penting yang berarti di bawah, benar-benar di bawah, benar-benar di dasar. Secara kiasan, ayat atau kata ini menunjukkan satu posisi fisik, yaitu kita benar di bawah, di dasar. Tetapi juga melambangkan penyerahan, perlindungan, atau ketergantungan yang mendalam kepada pihak yang berkuasa, yaitu kepada Allah. Ide dasarnya mungkin ayat ini ingin mengatakan, orang yang mengalami kehidupan yang menyedihkan, yang sudah di dalam titik nadir dan terpuruk, tetapi di bawahnya, dikatakan di bawahmu, ada lengan yang kekal. Kata di bawah ini memiliki satu pengertian, batas luar dari apa yang terpuruk. Apa artinya, saudara? Artinya pada waktu kita merasakan hidup tenggelam di dasar yang paling dalam. Tapi dasar yang paling dalam itu ada batas luar dari apa yang terpuruk. Artinya, saudara, di luar batas yang dasar itu ada lengan kekal Allah. Lengan kekal Allah ada lebih dalam lagi dari dasar ketergelaman Anda, keterpurukan Anda, ketersediaan Anda, itu masih ada di bawahnya lengan Allah yang kekal. Sehingga Bapak Ibu ketika dikaitkan Allah yang abadi adalah perlindunganmu, di bawahmu ada lengan yang kekal. Menggambarkan setiap kekuatan, perlindungan, dan penyertaan ilahi selalu tersedia bagi umat Allah. Seberapa jauh Anda tenggelam, maka di situ ada kekuatan, perlindungan, dan penyertaan ilahi.
Ada kekuatan ilahi yang selalu menopang dan itu berasal dari tangan Allah yang kekal. Sehingga kalau kita melihat di dalam bagian ini, saudara, seorang yang bernama Campbell Morgan itu mengatakan, ketika kalian sudah mengingatkan diri kalian sendiri tentang level terendah itu, dan sebagian orang mungkin berkata, saya tidak pernah berada sedalam ini, maka dengarkan, di bawah, lebih rendah dari itu, ada lengan yang kekal. Seberapa jauh imajinasi Anda terhadap pengalaman Anda yang merasakan hidup Anda sudah tenggelam sampai mencapai dasar laut yang terdalam? Seberapa jauh kegagalan dalam bisnis Anda membawa Anda merasa bisnis Anda sudah tenggelam dan hancur? Atau Anda gagal dalam pelayanan, seberapa jauh Anda merasakan berada di bawah kedaulatan laut yang dalam? Seberapa dalam penderitaan penyakit Anda sehingga membuat Anda merasa tenggelam dalam lautan yang gelap? Pertanyaannya adalah seberapa dalam pengalaman kesedihan, keterpurukan, kesakitan yang Anda alami pada saat ini. Tidak peduli seberapa jauh Anda tenggelam, Anda tidak akan berada di bawah pelukannya yang kekal. Lengannya menjangkau misteri gelap yang membingungkan jiwa Anda. Apakah Anda ragu? Tuhan Yesus dari atas kayu salib turun ke dalam kerajaan maut, masuk ke dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan diri Anda dari kedalaman kerajaan maut. Dia tidak tenggelam dengan kerajaan maut. Tuhan Yesus mengalami kemenangan di mana pada hari ketiga dia bangkit. Satu kemenangan yang luar biasa. Dan kemenangan itu juga dianugerahkan kepada kita. Sayangnya, begitu banyak orang yang hidup sudah tenggelam, baru mencari Tuhan. Setelah segala daya upayanya itu gagal total. Kita seharusnya tidak mencari Tuhan pada saat kita sudah tenggelam, sampai kita melepaskan segala sesuatu, barulah kemudian kita mencari Tuhan. Saudara, kita baru mampu mencari Tuhan setelah Anda melepaskan segala ketergantungan pada hal-hal yang lain. Campbell berkata, ketika kalian sudah mengingatkan diri kalian sendiri tentang level terendah itu, dan sebagian orang mungkin berkata, saya tidak pernah berada di dalam ini, maka dengarkan, di bawah lebih rendah itu ada lengan yang kekal. Perkataan Campbell ini sekali lagi mengingatkan kita, saudara. Mungkin pada hari ini hidup Anda, bisnis Anda, studi Anda, keluarga Anda, pelayanan Anda sedang terpuruk. Anda merasakan hidup Anda sedang berada di lautan. Dan Anda ada di dasarnya. Tenggelam sampai ke dasar yang paling dalam. Inilah saatnya Anda kembali datang kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Campbell berkata, tidak ada dalam hidupku yang tidak diketahui Tuhan. Tidak ada yang berada di luar jangkauan pelukan, kekuatan, dan kasih sayangnya. Nancy DeMoss itu mengatakan, tetapi sedalam-dalamnya masalah Anda, selalu ada sesuatu, selalu ada seseorang yang lebih dalam lagi. Ibu, bapak, dan sahabat muda, apa yang sedang membuat diri Anda merasa tenggelam pada saat ini? Apakah Anda sedang mencari pertolongan di luar Tuhan pada saat ini? Seberapa sering Anda mengandalkan kekuatan di luar Tuhan pada waktu Anda merasa tenggelam? Malam ini, saudara, kita diingatkan. Justru, janganlah kita mencari Tuhan saat hidup kita sudah tenggelam.
Kita harus melepaskan segala ketergantungan pada hal-hal lain di luar Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan mengundang saudara untuk datang kepadanya. Mari kita datang dengan hati yang tenang dan melepaskan semua hal-hal yang di luar Tuhan. Kekuatan yang di luar Tuhan. Mari kita datang kepada lengan yang kekal itu. Di bawahmu ada lengan kekal. Terima kasih Tuhan, kami menyadari ternyata Engkau ada di dasar, bahkan di luar batas dasar itu. Engkau menopang kehidupan kami dengan lengan kekal-Mu. Kami diingatkan agar kami selalu mencari pertolongan Tuhan. Jangan sampai kami sudah tenggelam dan kami mencari pertolongan ke tempat yang lain di luar Tuhan dan tidak menemukan jalan keluarnya.
baru kami mencari Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Dalam malam hari ini kami memperoleh kemenangan, karena kami telah datang kepadamu, dan kami meyakini ada lengan kekal Allah yang menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.